Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni Ma'rifatullah, mengenal Asmaul Husna. Kalau kemarin kita masih membahas tentang asma Allah yang pertama, yakni Allah. Pagi hari ini kita lanjut ke asma Allah yang kedua, yakni Ar-Rahman. Ini kalau kita biasa membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama Allah, kemarin sudah kita tahu, Allah itu merupakan zat yang hakiki, yang pasti ada. Dan itu nama Allah yang paling agung di antara seluruh nama-nama Allah, dan itu merupakan nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Allah. Kemudian saat ini kita lanjut yang kedua, Ar-Rahman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi ulumihi fid dharain, amin. Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama Tuhan yang kedua setelah Allah. Jadi kalau kita lihat urutan di Asmaul Husna itu Allah, Ar-Rahman, yang memiliki makna sangat pengasih dan penyayang, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Jadi Ar-Rahman ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki makna Maha Pengasih, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Jadi nikmat yang kita nikmati saat ini itu ada yang dalam bentuk yang begitu besar, yang mana nikmat itu tidak ada seorang pun makhluk yang bisa memberi itu kecuali Ar-Rahman. Contohnya iman, kemudian Islam, rezeki, kesehatan, kehidupan, ilmu. Nah, ini yang memberi ini hanya Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman. Selain itu tidak ada makhluk satupun yang bisa memberi itu. Kita memiliki ilmu, kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan kehidupan, kita memiliki akal yang sehat. Itu merupakan nikmat yang besar yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberi itu. Jangan kita misalkan merasakan rezeki aku dapatkan karena usahaku. Tidak. Rezeki itu datang dari Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih, yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan. Bukan dari atasan kita, bukan dari kerja keras kita. Begitu juga misalkan kita mendapatkan hidayah Islam, mendapatkan hidayah iman. Itu pemberian dari Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi nama olehnya dengan nama Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim ada. Ar-Rahim itu seorang ibu memiliki rahim. Itu diambil dari kata Ar-Rahim. Nah, tetapi Ar-Rahman tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah beri nama dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah nama dari satu zat yang kasih sayangnya tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu Ar-Rahman ini nama khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian ulama mengatakan sebagai makhluk kita tidak boleh memberikan nama makhluk lainnya dengan nama Ar-Rahman. Ini sebagian ulama berpendapat karena ini nama yang begitu agung untuk Allah, yang hanya Allah yang bisa memiliki sifat Ar-Rahman ini, maka tidak boleh kita sebagai makhluk ini memberikan nama Ar-Rahman ini kepada siapapun. Baik kepada anak, kepada masjid,
ataupun nama-nama yang lain. Jadi tidak boleh kita memberi nama Ar-Rahman. Kalau yang kemarin Allah itu haram hukumnya. Memberi nama sesuatu dengan nama Allah. Nah kalau ini sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh kita memberikan nama sesuatu apapun dengan nama Ar-Rahman. Sehingga di sini disebutkan Rasulullah SAW itu sangat luar biasa kasih sayangnya kepada umat beliau. Tetapi lebih kasih sayang lagi Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Rasulullah SAW itu sangat cinta dan sangat peduli dengan kita sebagai umatnya, tapi yang lebih besar lagi kasih sayangnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Begitu juga seorang ibu, begitu besar cinta seorang ibu kepada anaknya, tetapi lebih besar lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi Ar-Rahman ini khusus hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pemberian yang bisa memberi seperti Ar-Rahman ini. Jadi satu orang makhluk pun tidak ada yang bisa memberi. Dan Ar-Rahman ini mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kasih sayang itu tidak hanya melihat apakah orang itu beriman atau tidak, tetapi semuanya mendapat Ar-Rahman ini. Baik itu orang kafir, orang yang ahli maksiat, semuanya mendapatkan Ar-Rahman atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tahu tentang kandungan Ar-Rahman ini, pada saat dia mendengar kalimat Ar-Rahman, itu hatinya senang. Kenapa dia senang? Kalau kita lihat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, ada Allah itu yang menampakkan sifat jalaliyahnya. Jalaliyah itu berarti kekuasaannya, kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam sisi lain Allah juga menampakkan jamaliyah. Jamaliyah itu Allah menampakkan kelembutannya, kasih sayangnya. Nah, Ar-Rahman ini salah satu di antara sifat jamaliyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu begitu besar kasih sayangnya kepada kita, jadi kalau disebut nama Ar-Rahman, mestinya kita senang dan bahagia. Kenapa? Kita memiliki Tuhan yang begitu besar kasih sayangnya kepada kita. Disebutkan dalam kitab Al-Qushairiyah, kitab tasawuf yang dikarang oleh Imam Al-Qushairiyah, disebutkan ada seorang majusi. Orang majusi ini orang yang menyembah api, yang sudah tua, jadi kurang lebih umurnya 70 tahun, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuannya datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah meminta makan. Dia berkata kepada Nabi Ibrahim, berikan aku makan. Ternyata mereka ini sudah beberapa hari tidak makan. Lalu apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada majusi ini tadi? Orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, aku tidak akan memberimu makan kecuali engkau masuk ke dalam agamaku. Nah, ini Nabi Ibrahim. Jadi pada saat dia diminta oleh seorang kafir yang beragama majusi ini, berikan aku makan, kata Nabi Ibrahim, aku tidak akan memberimu makan kecuali engkau pindah agama, yakni masuk agamaku. Lalu orang Yahudi ini tadi, dia pergi. Dia bilang kepada Nabi Ibrahim, aku tidak akan meninggalkan agamaku, aku tidak akan meninggalkan keyakinanku, hanya urusan makan. Cuma gara-gara urusan perut katanya, aku tidak mungkin menjual agama. Lalu ia pergi meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah ia pergi beberapa saat, datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Apakah engkau tidak memberi makan, wahai Ibrahim, kepada si majusi itu kecuali ia Islam?
Apakah engkau tidak melihat atau tidak memperhatikan? Selama 70 tahun dia bermaksiat kepadaku. Selama 70 tahun dia kafir kepadaku. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, setiap hari aku beri dia makan. Engkau hanya satu kali saja diminta untuk diberi makan, memberi makan, engkau tidak memberi makan, Majusi itu. Begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Majusi ini. Orang kafir malah yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun, ia diberi oleh Allah makan dan Allah tidak meminta apapun kepada Majusi ini. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, hanya karena agama engkau tidak mau memberi ia makan. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menegur Nabi Ibrahim. Lalu mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu, Nabi Ibrahim langsung mengejar si Majusi dan mengajak ia makan. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, wahai Majusi, sini, mari kita makan. Sebelum Majusi ini makan, dia bertanya-tanya, wahai Ibrahim, sebegitu cepatnya engkau berubah pikiran. Barusan tadi engkau menyebut engkau tidak akan memberi aku makan kecuali aku masuk ke dalam agamamu. Sekarang engkau tanpa basa-basi mengajak aku makan. Ada apa gitu kan kata Syaikhul. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku diperintahkan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberimu makan selama 70 tahun, sedangkan aku diminta makan satu kali saja, aku menyuruh engkau Islam. Jadi Allah memberi makan selama 70 tahun, Allah tidak pernah menyuruh engkau masuk Islam. Lalu bagaimana dengan diriku yang hanya sekali engkau minta untuk makan, tetapi aku tidak memberi. Lalu si Yahudi ini mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, apakah sebegitu besarnya kasih sayang Tuhanmu kepadaku? Kata si Majusi. Betul kata Ibrahim. Selama 70 tahun diberi makan, diberi kesehatan, diberi kehidupan, diberi kesempatan untuk bekerja, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah meminta. Apakah engkau harus beriman kepada Allah? Allah tidak pernah memaksa. Apakah sebegitu besarkah cinta dan kasih sayang Tuhanmu kepadaku? Kata Majusi tadi. Benar kata Ibrahim. Kalau begitu engkau saksikan sejak saat ini aku beriman dan mengikuti agama. Nah, ini salah satu contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Ar-Rahman. Dia memberi, tidak pernah meminta dan tidak pernah pandang siapa yang ia beri. Semuanya mendapatkan sifat dari Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikisahkan dalam kitab Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi di sini dikisahkan seorang tabi'in Ibrahim bin Adham. Aku bertemu ke suatu kampung dan diberi hidangan roti. Jadi dia berkunjung ke suatu kampung dan diberi hidangan. Tiba-tiba datang burung gagak menyambar sepotong roti yang ada di depanku. Karena aku penasaran kenapa burung gagak mengambil roti yang ada di hadapanku, aku ikuti burung itu. Ternyata ia menuju semak-semak tempat ada seorang manusia yang terpasung. Burung itu memberi makan orang terpasung tersebut. Jadi Ibrahim bin Adham dia bercerita, dia datang ke suatu tempat, dia dihidangkan oleh orang hidangan roti. Pada saat ia ingin menyantap roti itu, datanglah burung gagak mengambil roti yang ada di tangannya. Karena dia penasaran, ikutilah burung gagak ini tadi. Ternyata burung gagak itu tadi membawa sepotong roti itu kepada orang yang terpasung di tengah hutan. Lalu Ibrahim bin Adham berpikir, tidak ada yang bisa menyeting atau membuat rencana sebagus ini dan sedetil ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Rahman. Jadi walaupun kita berada dimanapun, kalau memang itu adalah milik kita, maka Allah yang punya rencana bagaimana supaya hal itu bisa datang kepada kita.
Inilah sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicontohkan lagi, dikisahkan lagi, Nabi Isa alaihi salam pernah lewat di suatu kuburan. Lalu beliau melihat dan mendengar salah satu penghuni kuburan itu disiksa oleh malaikat-malaikat azab. Kemudian dia terus berjalan meninggalkan kuburan tadi. Hanya lalu melewati saja Nabi Isa ini. Kemudian beberapa lama kemudian Nabi Isa alaihissalam lewat lagi di kuburan tadi. Tetapi sekarang dia mendengar kuburan itu sedang dikelilingi oleh malaikat-malaikat rahmat. Kalau lewat pertama dia mendengar orang yang di dalam kuburan itu tadi sedang mendapatkan siksa dari malaikat-malaikat azab. Tetapi pada saat dia lalu, pada saat yang di waktu yang lain, dia melewati kuburan itu sedang dikelilingi oleh malaikat-malaikat rahman. Nabi Isa alaihissalam, dia sholat dan berdoa memohon kepada Allah, minta apa sebab kuburan itu begitu cepatnya berubah. Kalau pertama tadi dikelilingi oleh malaikat-malaikat azab, tetapi pada saat waktu yang lain dia lewat, kuburan itu tadi dikelilingi oleh malaikat-malaikat rahmat. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, orang yang ada di dalam kubur itu sepanjang hidupnya ia bermaksiat kepadaku. Ini yang menyebabkan ia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia mati meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Begitu istrinya melahirkan dan beberapa tahun kemudian si anak yang ia didik itu tadi bisa mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada saat ia meninggal, istrinya sedang hamil. Setelah itu istrinya lahir, anak itu tadi dididik oleh istrinya ilmu-ilmu agama sehingga anak itu tadi mampu mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, hai Isa, aku malu mengazab manusia atau bapak yang di dalam kuburnya. Sedangkan anak itu di permukaan bumi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyebutkan asma-asma. Ini yang menyebabkan berubahnya keadaan bapak ini di dalam kubur itu tadi. Kalau pertama tadi dia lewat dalam keadaan diazab, kemudian beberapa saat kemudian berubah menjadi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena ia memiliki seorang anak yang mampu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa kita bayangkan dalam kehidupan. Inilah sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memberi kasih sayang itu bukan hanya pada saat kita hidup saja di dunia, tetapi pada saat orang yang sudah di alam kubur pun bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lagi di sini termasuk kandungan Ar-Rahman yang luar biasa itu adalah orang yang hidup bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Seperti yang dikisahkan oleh Nabi Isa alaihissalam tadi. Padahal orang yang sudah di dalam kubur tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi oleh karena doa-doa orang yang masih hidup dan hadiah-hadiah yang disampaikan, maka dengan rahmat, dengan sifat rahmannya Allah, orang di dalam kubur tadi bisa mendapatkan keselamatan. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa manfaatnya bagi mereka yang beriman atau meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman? Di sini Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berkata, orang yang menjadi Abdur Rahman atau hamba Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman ini,
ia mesti berperilaku memiliki kasih sayang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada mereka yang lupa atau lalai ataupun ahli maksiat. Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, maka dia akan berperilaku dan memiliki pandangan kasih sayang kepada siapapun, termasuk kepada mereka yang lalai dan ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu harus disayangi oleh orang yang ingin menjadi Abdurrahman. Bagaimanapun caranya, kita harus menyayangi orang-orang selain daripada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pertama, kalau kita beriman kepada Ar-Rahman itu menyayangi orang yang lalai kepada Allah, memandang orang yang ahli maksiat dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan hinaan. Kemudian menganggap ahli maksiat yang dilakukan orang lain itu sebagai musibah terhadap dirinya. Sehingga jika pandangan-pandangan ini ada terhadap diri kita, ada dalam diri kita, maka kita akan memiliki sifat Ar-Rahman yang memandang orang lain itu sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang itu memang memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikisahkan bahwa pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang bermajlis dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang pemuda, lalu ia datang kepada Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah, "I'zalli bizzina." Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, izinkan aku untuk melakukan perbuatan zina. Lalu para sahabat yang lain mendengar perkataan pemuda ini, marah, datang-datang kepada Rasul bukan minta pendapat atau minta nasihat, tetapi dia minta untuk diizinkan melakukan perbuatan keji itu. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena sudah mendapatkan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman, apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Sini duduk dekatku dan dengarkan apa yang aku ucapkan. Apa kata Rasulullah? Wahai Fulan, maukah engkau seandainya ibu engkau, anak perempuan engkau, saudara perempuan engkau dilakukan oleh orang lain seperti itu? Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak marah. Cuma Rasul memberikan pandangan kasih sayang kepada orang yang melakukan perbuatan keji ini. Maukah engkau ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu dilakukan oleh orang seperti itu? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa terhadap pemuda ini, Allahumma tahhir qalbah wa ghfir dzanbah wa hassin farja. Ya Allah, sucikanlah hatinya, ampunilah dosa-dosanya dan peliharalah kemaluannya. Sejak saat itu kata pemuda itu tadi, tidak ada perbuatan maksiat yang paling aku benci kecuali perbuatan zina. Jadi selama ini dia melakukan kemaksiatan yang begitu banyak, karena mungkin dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk izin melakukan perbuatan keji itu, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya bukan marah, bukan mencaci, bukan menghina, tetapi memberikan pandangan yang penuh kasih sayang. Bagaimana jika itu diperlakukan kepada keluarga? Lalu dia mengatakan, tidak mungkin aku mau jika ada keluargaku diperlakukan semacam ini. Maka sejak saat itu katanya, tidak ada perbuatan maksiat yang paling aku benci kecuali perbuatan yang paling keji itu, yaitu zina itu. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu contoh jika orang sudah memiliki sifat kasih sayang, yang sudah memiliki, yang meyakini bahwa Ar-Rahman itu sudah terpancar dalam dirinya. Sehingga setiap pandangannya terhadap orang lain itu dia tidak pernah menghina, tidak pernah meremehkan, tidak pernah menganggap orang itu ahli maksiat, ataupun bahasa kita ini menjustifikasikan ini ahli maksiat, ini ahli neraka, ini ahli, tetapi dia memandang jika orang melakukan kemaksiatan itu merupakan sesuatu musibah terhadap dirinya. Karena mungkin kita juga punya tanggung jawab moral terhadap lingkungan kita
kita juga punya tanggung jawab terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Jika orang melakukan perbuatan maksiat, itu bukan untuk kita hina, bukan untuk kita cela, tetapi itu adalah tantangan dan kesempatan kita untuk melakukan dakwah kita di sekeliling kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang makrifat kepada Allah berkaitan dengan asma Allah yang ketiga Ar-Rahim.